Pelaksana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat ya sehingga bisa berkumpul walaupun dengan via Zoom meeting. Untuk itu langsung saja mungkin saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Mungkin yang pertama pembukaan, lalu ada pematerian dan praktik oleh Kang Fikri Muhammad Aska, lalu ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada penutupan dan dokumentasi. Untuk itu, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja karena di sini Kang Askanya sudah hadir, langsung saja ke pematerian kepada Kang Fikri Muhammad Aska. Waktu dan tempat saya persilahkan. Cek, ada suaranya? Ada, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita semua masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, baik itu berupa bisa mengikuti dalam kegiatan pada hari ini, juga mendapatkan hidayah keimanan serta keislaman yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Dan patut kita syukuri atas apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita rasakan setiap harinya, kesehatan seluruhnya bagi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senantiasa merasakan kehidupan ini dengan ketentraman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus melipat gandakan kesenangan dan kebahagiaan yang sedang kita miliki. Salawat serta salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, atba'ut tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kepada pelatihan pada sore hari ini, saya berharap teman-teman semua yang ada di sini pada sehat walafiat, dan kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, yang masih diberikan oleh Allah ujian untuk menghadapi COVID-19 ataupun penyakit yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan digantikan dengan kemuliaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita doakan juga orang tua kita, guru-guru kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan digantikan atas penyakitnya itu dengan kemuliaan yang oleh Allah sudah dijanjikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita doakan orang tua dan guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat terbaik kepada orang tua dan guru-guru kita dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterima segala amalan ibadahnya, keimanan dan keislamannya, segala amal baiknya, dan diampuni segala kesalahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah ya, kita sore
hari ini bisa bertemu kembali setelah pertemuan terakhir kita di minggu kemarin. Saya nampaknya mungkin teman-teman sekarang ini banyak yang istiqomah gitu ya, ikut untuk kegiatan pelatihan setiap Jumat sore ini. Dan saya perhatikan ada orang-orang yang tetap selalu ada, dan ada juga yang kemarin ada sekarang menghilang. Jadi saya tetap memantau, selain saya memberikan sharing kepada teman-teman, saya juga memperhatikan orang-orang yang mengikuti dan tidak, ya, yang kemarin ada sekarang menghilang, ataupun yang kemarin ada sampai sekarang juga ada. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah istiqomah, meskipun singkat ya, tidak terus menerus dilakukan. Dan saya dengar tadi akhir Juli ini akan beres ya program ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pembelajarannya atas apa yang sudah saya berikan. Namun sekali lagi saya hanya menyampaikan, saya bukan seorang guru, dan teman-teman di sini adalah rekan berlatih untuk saya, bukan atas dasar antara guru dan murid. Saya doakan teman-teman semuanya di sini bisa selalu istiqomah untuk berlatih, senantiasa terus mengembangkan minat bakatnya. Kalian boleh mengembangkan minat apapun, bakat apapun, tapi yang jelas tempat pembalikan kita yaitu adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, baik teman-teman yang saya banggakan, seperti biasa untuk sore hari ini kita pelajari makro surat Al-Baqarah ayat 153. Meskipun ini masih jauh ya, dan sebentar lagi akan berakhir, tapi saya mengusahakan diri untuk menemani teman-teman dalam berlatih. Dan kedepannya teman-teman mudah-mudahan bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, dan lebih giat lagi untuk belajar. Karena memang seperti yang kita tahu, selama pelatihan dari awal hingga sekarang, mungkin ada kesulitan yang dirasakan baik oleh teman-teman maupun oleh saya sendiri ketika dulu berlatih. Dan sampai sekarang itu bagi yang sudah berpengalaman, ya, yang sudah lama berlatihnya seperti saya gitu ya, atau teman-teman saya yang lain, itu ujiannya itu semakin besar. Karena kita berlatih itu dari dulu. Contoh misalkan saya itu berlatih dari tahun 2009. Ya, tahun 2009. 2008 lah. 2008. Jadi kalau misalkan dihitung sama sekarang ya berarti udah berapa tahun tuh ya? Udah 18, 19, 20, 21, ada 13 tahun. Sudah 13 tahun berlatih dan itu ujiannya semakin hari semakin besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena semakin kesini itu variasi dan pola lagu itu semakin berbeda. Dan kita mau tidak mau harus beradaptasi. Nah, apabila teman-teman berlatih sekarang dan saya berikan dasar-dasarnya, lalu nanti teman-teman mencari informasi gitu ya mengenai variasi terbaru, saya rasa itu bukan sesuatu yang telat, tapi sangat untung bagi teman-teman. Karena belajar pada saat variasi dan pola lagu itu sudah berkembang sangat pesat. Dulu itu lagu itu masih lurus-lurus aja, belum ada inovasi terbaru gitu ya. Makanya untuk saya yang generasi dulu untuk mengikuti variasi yang sekarang itu memang agak perlu ekstra itu, waktu ekstra. Nah, teman-teman yang sekarang teknologi sudah berkembang, YouTube sudah banyak videonya, dan belajar juga tidak harus mendatangkan guru jauh-jauh. Teman-teman bisa lihat di YouTube. Itu sangat memudahkan teman-teman. Jadi saya rasa teman-teman jangan menganggap, aduh latihan sekarang
memulai sekarang sudah terhitung telat. Tidak. Justru saya menganggap ini adalah sebuah keberuntungan yang memang harus dirasakan oleh teman-teman. Ada teman-teman memilih untuk memulai latihan sekarang, maka 10 tahun ke depan teman-teman harus sudah bisa. Gitu. Jangan sampai berlatih di berhenti di tengah-tengah. Ya, kalau misalkan berhenti di tengah-tengah, berarti teman-teman berhenti di tengah-tengah dalam menjaga cinta itu terhadap Al-Quran. Semakin tinggi seseorang cinta terhadap Al-Quran, maka dia akan mempelajari apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti itu ya. Baik teman-teman, buka makronya ya, bareng-bareng surat Al-Baqarah ayat 153. Surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Nah, saya rasa untuk ta'awudz dan bismillah teman-teman pasti udah bisa lah insya Allah. Saya percaya ke teman-teman untuk ta'awudz dan bismillah itu udah bisa. Terus untuk ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-salah. Saya yakin teman-teman juga udah bisa itu. Untuk 3 lagu pertama yang sudah saya jelaskan, insya Allah teman-teman sudah bisa. Nanti barangkali kalau misalkan belum bisa atau masih lupa-lupa ingat, teman-teman bisa dengarkan kembali VN yang sudah saya berikan ke Nanda. Jadi oleh teman-teman nanti bisa didengarkan kembali. Kalau sekiranya itu lupa ya. Saya akan langsung lanjut aja ke ayat yang berikutnya. Kemarin itu kan sampai wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah, kemarin sampai situ ya. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Di bal ahya'u walakin la tash'urun. Untuk sore hari ini kita lanjut ke ayat yang itu. Bal ahya. Nah, sebelumnya supaya teman-teman ingat nadanya, supaya nanti nyambung ke nada berikutnya, teman-teman harus mengulangi dulu ke ayat sebelumnya, yaitu wala taqulu. Ya. Kalau misalkan lupa-lupa ingat, saya akan contohkan kembali supaya teman-teman mengingat ya. Dengarkan baik-baik. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Yuk, 1, 2, 3 bareng. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Itu adalah bayati jawab. Ya. Bayati jawab yang sudah termasuk ke kategori nada tinggi. Ya. Karena sudah beberapa pertemuan saya ulangi ya, maka mungkin saya anggap teman-teman sudah bisa. Nanti kalau misalkan sekiranya masih lupa, teman-teman bisa dengarkan kembali VN yang sudah saya kirim ya. Untuk sekarang kita lanjut ke ayat berikutnya. Di bal ahya, coba dilihat. Dengarkan baik-baik teman-teman, karena untuk yang sekarang ini membutuhkan tenaga yang
lumayan ya. Jadi persiapkan otot pita suara teman-teman. Gak apa-apa nanti serak juga, yang penting teman-teman latihan. Nanti setelah serak, teman-teman akan merasakan suara akan lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, jadi saya sarankan teman-teman siapkan air minum ya untuk sore hari ini supaya ketika sudah merasa serak, gatal, itu bisa langsung minum. Kayak gitu ya. Dengarkan baik-baik. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Itu bayati jawabul jawab atau bisa disebut dengan bayati syuri. Nah, ini membutuhkan suara yang agak keras dan tenaga yang sangat kuat. Ya. Sekali lagi saya contohkan supaya teman-teman bisa mengikuti. Bal gitu ya. Yuk kita coba bareng-bareng supaya teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalkan belum mampu menggunakan nada tinggi, teman-teman bisa menggunakan nada rendah dulu. Ya. Kita coba menggunakan nada yang diturunkan, ya supaya nadanya tidak terlalu tinggi seperti tadi. Yuk 1, 2, 3 ikuti saya. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Nah, itu nada rendahnya. Ya, jadi nanti sedikit demi sedikit teman-teman akan dapat ya nadanya, ya gitu. Saya contohkan sekali lagi ya menggunakan nada yang rendah dulu dan nanti yang tingginya. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini adalah bayati jawabul jawab. Tingkat terakhir lagu bayati. Jadi setelah ini nanti akan pindah ke lagu yang lain. Ya, atau biasa disebut dengan bayati syuri jawab. Yuk kita bareng ya. Sedikit demi sedikit. Meskipun teman-teman belum dapat nadanya, tapi harus dicoba bareng-bareng. Yuk bareng. 1, 2, 3. Tarik nafas. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bal ahya'un walakin la tash'urun.
mencoba gak? Ada? Biar nanti saya contohkan dulu. Yang penting teman-teman berani dulu untuk mencoba. Ada yang mau mencoba gak? ولكن لا تشعرون. Ya, ada yang mau mencoba? Barangkali gitu ada yang mau mencoba. Boleh deh Kang, boleh. Coba. Yo, silahkan. Tapi pengap nanti Kang. Ya gak apa-apa. Sok saya contohin dulu, nanti Gary boleh langsung mengikuti ya. Oke Kang. Saya contohin dulu. Bal ahya. Nah, nadanya segitu Gary ya, biar nggak pengap. Jadi sedikit demi sedikit dulu. Nadanya segitu. Bal ahya. Bal ahya. ولكن لا تشعرون. Yuk. Nah. Bal ahya'u walakin la yash'urun. Allah. Jadi wala pas walanya naik ya, Ger. Bal ahya walakin la tash'urun. Gak apa-apa, Ger, pengap juga. Yang penting sudah ada kemampuan untuk mencoba. Jadi apa istilahnya, kalau misalkan kita sudah mencoba, itu berarti sudah tahu ya medan yang harus dilewati dan dijalani itu seperti apa. Istilahnya untuk percobaan pertama itu pengalaman sudah mencoba. Kayak gitu ya. Terima kasih Gary sudah berani untuk mencoba. Saya kasih kesempatan lagi nih buat teman-teman. Coba teman-teman ada lagi yang mau gak? Selain Gary. Boleh saya Kang? Oh ya, Faisal, boleh. Bismillah. Bal ahya walakin la tash'urun. Allah. Kalau ujung banyak ya. Jadi tadi Faisal ujungnya beda dengan saya. Dan itu gak apa-apa, gak masalah. Karena ujung itu adalah variasi. Jadi itu variasi terserah teman-teman. Disesuaikan dengan karakter masing-masing. Karena ada yang ujungnya itu kayak gini. Bal ahya walakin la tash'urun. Ada yang kayak gitu. Jadi ujung itu banyak variasi. Atau misalkan nah, itu ujungnya gitu. Atau misalkan ada ada yang kayak gitu. Pokoknya banyak lah ujung itu. Dan itu disesuaikan dengan teman-teman. Ya.
Ya, seleranya teman-teman mau gimana itu terserah, silahkan ya. Baik, tadi itu adalah bayati syuri, bayati jawab. Tingkat tertinggi dalam lagu bayati. Seperti itu ya. Teman-teman boleh dicatat apabila informasi tadi dirasa sangat penting. Yuk kita bareng lagi mencoba supaya teman-teman lebih terbiasa. 1, 2, 3. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Tadi udah Faisal ya, Gary. Sekarang saya minta ada nggak dari perempuan yang mau? Perempuan nih. Perempuan nih, mau nggak? Ada yang mau mencoba dari perempuan? Ayo, ayo. Yang suka nyanyi siapa ya? Yang suka nyanyi? Barangkali ada yang suka nyanyi. Nadiah itu siapa? Ada Nadiah. Artinya suka nyanyi nih. Kata Faisal ini si Ipeh. Ipeh itu siapa namanya Ipeh? Baik ya. Nanti kalau misalkan di minggu depan ada lagi yang mencoba, saya sangat persilahkan ya. Karena mungkin minggu depan itu pertemuan terakhir ya, bisa jadi. Jadi saya kasih kesempatan buat nanti di kalangan perempuan ataupun laki-laki juga di minggu depan. Untuk hari ini karena belum ada lagi yang mau mencoba, jadi saya cukupkan dulu Faisal dan Giri saja. Baik teman-teman, untuk yang sebelumnya ya, untuk lagu-lagu yang kemarin itu mohon sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman terus berlatih ya. Kalau lupa didengarkan lagi di VN-nya. Karena nanti ini sangat berhubungan sekali dengan puncak ini. Sekarang ini puncak nih. Puncaknya adalah bayati syuri jawab. Nanti itu akan nyambung ke lagu yang lain. Contoh misalkan di situ setelah bal ahya walakin la tash'urun itu ayatnya walana beluwannakum. Contoh misalkan di lagu Hijaz. Ini setelah lagu bayati nanti kita akan lari ke lagu Hijaz. Misalkan lagu Hijaz walana beluwannakum bisyai'im الخوف والجوع. Itu adalah bayati lagu Hijaz setelah lagu bayati nanti. Jadi teman-teman kalau sudah yang sudah saya sampaikan itu langsung di cross check lagi di VN supaya teman-teman gak lupa. Logikanya kayak gini ya. Teman-teman gak bakalan lupa kalau misalkan setiap hari teman-teman selalu terngiang dengan akan hal itu. Apabila teman-teman terngiang dengan lagu Korea, maka hari-harinya teman-teman itu akan mengingat lagu Korea. Nah, kalau misalkan teman-teman terngiangnya dengan lagu Al-Quran, maka sehari-harinya itu pula teman-teman akan teringat lagu Al-Quran. Nah, saya tidak melarang teman-teman melakukan hobi apapun dan minat apapun. Tetapi yang jelas Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita yang patut kita ikuti, yang patut kita cintai. Nah, semakin tinggi kecintaan kita terhadap Al-Quran, maka semakin tinggi juga kepedulian kita terhadap Al-Quran. Salah satunya adalah memelihara bacaan kita itu supaya lebih bagus, supaya lebih indah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai keindahan. Ya gitu ya. Sekali lagi saya contohkan untuk yang tadi supaya teman-teman tidak lupa.
Dan untuk pertemuan hari ini mungkin saya hanya memberikan satu lagu ini saja. Ya, supaya teman-teman mengingat dulu lagu yang ini. Gitu ya. Bal kayak gitu ya. Jadi teman-teman sekalian semuanya, apabila membutuhkan rekaman yang ini, ya, yang sekarang yang Bal Ahya, nanti saya kirimkan ke Nanda. Jadi tolong nanti Nanda untuk berikan juga kepada teman-teman yang lainnya supaya nanti bisa didengarkan. Ya, karena rekaman yang kemarin sudah dan tinggal yang ini. Mungkin nanti next time juga saya akan langsung berikan saja dengan rekaman Hijaznya supaya nggak terlalu singkat gitu. Teman-teman nanti bisa lebih menikmati karena waktunya yang agak lama, jadi mungkin bisa teralihkan dari yang biasanya mendengarkan lagu-lagu yang lain dengan waktu yang lebih lama. Nanti saya berharap setelah diberikan rekaman saya yang lebih lama, mungkin teman-teman akan teralihkan dengan mendengarkan lagu-lagu Al-Quran. Seperti itu. Baik, saya serahkan dulu ya kepada moderator, karena barangkali ada yang mau bertanya. Untuk sore kali ini mungkin latihannya untuk lagu itu saja. Teman-teman boleh nanti dicoba untuk di rumah, dan saya akan berikan rekamannya kepada Nanda, VN-nya, supaya teman-teman nanti bisa mendengarkan. Baik, saya alihkan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dari perkataan, perbuatan, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, kemudahan dalam beraktivitas dan kelancaran dalam beraktivitas. Saya Fikri Muhammad Azka, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, subhanallah ya, pemateriannya semakin hari semakin tambah sulit ya tingkat kesukaran dari membacanya. Semoga teman-teman seiring jalannya waktu bisa berlatih dan semakin baik dalam membaca Al-Quran. Untuk itu tadi waktunya sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ya on mic, atau kalau misal ada terkendala boleh di kolom chat. Ya, langsung saja. Saya izin bertanya, Kang. Ya, silahkan Rizky. Ya, boleh silahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator ya. Saya izin bertanya, bagaimana gitu untuk membedakan kalau ini tuh bayati, jawabul jawab atau yang lainnya gitu, Kang. Apakah ada cara mudah untuk membedakannya? Nah, baik. Untuk membedakannya, kita memang harus tahu dulu, sekali lagi ya, kita harus tahu nada. Ya, jadi nada yang rendah itu seperti apa, nada yang pertengahan itu seperti apa, nada yang tinggi itu seperti apa. Nah, karena dalam mengaji Al-Quran itu tidak ada kunci A, kunci C, dan yang sebagainya. Kalau dinyanyikan ada kuncinya, jadi kita tahu mengikuti nadanya itu segimana. Dan golongan yang termasuk nada rendah itu yang mana, golongan nada yang termasuk rendah itu mana, itu akan diketahui kan. Nah, tapi beda dengan ngaji. Kita gimana nih supaya bisa ngebedainnya? Kita sebut aja, jangan bayati koror, bayati nawa, bayati yang lainnya. Supaya lebih mudah kita pakai bayati yang rendah, bayati yang pertengahan, bayati yang tinggi. Supaya memudahkan dulu untuk mengenal nadanya. Nah, di dalam lagu Al-Quran itu kita tidak bisa menggunakan kunci A, kunci B, itu nggak bisa. Tapi ada satu cara yang dianggap mudah dalam pelatihan-pelatihan tilawah,
untuk mengenalinya sebagaimana yang sudah dijelaskan para guru-guru kita semua. Caranya itu adalah kita harus tahu dulu nada yang kita tentukan ketika ta'ud dan bismillah. Contoh misalkan gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu beda meskipun sekilas sama. Nah, ketika ta'udnya agak keras, itu biasanya akan lanjut ke bayati jawab. Bayati jawab itu bayati yang menuju nada tinggi. Sudah masuk ke nada tinggi. Contohnya gini ya, saya ulangi kembali review pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya berikan. Mulai dari awal hingga kemarin ya. Contoh misalkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kita tahu ini adalah nada rendah. Semua juga tahu ini adalah nada rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu ya dan sepakat bahwa ini adalah nada rendah. Tapi bagaimana kalau misalkan lanjut ke ayat yang tinggi? Contoh misalkan kita langsung ke wala taqulu. Wala taqulu. Nah, kita sudah sepakat bahwa ini adalah nada tinggi. Kenapa? Karena lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi paham ya, untuk menentukan bayati itu tinggi atau rendah, kita fokuskan dulu di ta'ud dan bismillah. Beda kalau misalkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ta'ud rendah, bismillahnya tinggi. Dan kita sepakat bahwa ta'ud itu rendah, bismillah itu tinggi. Maka mudah saja ya Rizky untuk menentukan bayati itu bayati koror ya atau rendah, bayati nawa atau bayati jawab ataupun bayati jawabul jawab ya, mudah saja. Tinggal kita samakan itu ayat yang sedang kita baca sama tidak nadanya dengan ta'ud dan bismillah. Kalau misalkan sama, nah berarti itu termasuknya rendah. Kita ingat kalau rendah itu adalah bayati koror. Ingat ya, catat baik-baik. Kalau rendah bayati koror. Kelas pertengahan itu adalah bayati nawa dan husaini. Itu pertengahan. Karena sudah sedikit tinggi dibandingkan dengan ta'ud. Ya, kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini ta'ud. Nah, sedangkan bayati nawa dan husaini, contoh kita ambil husaini. Ya, karena husaini bagian dari bayati nawa. Innallaha. Nah, ini udah beda nadanya dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha. Nah, kita udah tahu. Karena beda, maka itu bukan termasuk pada bayati koror. Karena bayati koror itu sama dengan ta'ud dan bismillah. Simpelnya, koror itu termasuk bayati rendah. Nawa atau husaini itu termasuk bayati pertengahan. Jawab dan jawabul jawab itu adalah bayati tinggi. Ya. Menentukan tinggi, rendah, dan sebagainya itu seperti apa? Dicocokkan aja dengan ta'ud dan bismillah. Ya, kita kira-kira, oh ini nih naik satu tingkat, berarti ini bayati nawa. Oh ini naiknya udah lebih dari 2 kali lipat, berarti ini bayati jawab atau jawab termasuk bayati tinggi. Kayak gitu ya. Karena belum ada metode yang lain untuk bisa menentukan dan mengenal bagaimana nada itu bekerja. Ya. Tapi yang jelas, yang paling mudah itu disamakan, dicocokkan dengan nada ta'ud dan bismillah. Kalau sama berarti bayati koror. Kalau naik satu tingkat berarti bayati nawa atau husaini. Kalau misalkan lebih dari satu tingkat
ya, atau lebih dari 2 tingkat, berarti itu adalah bayati jawabul jawab atau bayati jawab. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan meskipun tidak puas, karena saya berharap Rizky nanti mencari informasi di tempat yang lain. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kang Aska atas penjelasannya ya tadi mengenai perbedaan bayati. Nah, bagaimana Rizky? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, alhamdulillah kalau yang tentang itu sudah cukup mengerti ya. Terima kasih Kang Azka atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh Kang? Tapi Ya, mangga. ya, kalau misalkan kita sudah bisa menguasai bayati gitu Kang, apakah mungkin nanti itu kita Ya, gimana Rizky? ke mute Kang, maaf. Pertanyaannya, kalau misalkan kita sudah bisa menguasai bayati ya Kang semuanya, nah apakah nanti itu ada kemungkinan kita bisa menguasai logam lain secara otodidak gitu Kang? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Dan mohon ini disimak ya oleh yang lain, karena ini pertanyaannya sangat penting. Nah, ketika kita sudah berlatih ya dan sudah paham, sudah bisa bayati itu seperti apa, maka sebagian besar orang-orang yang sudah berpengalaman dulunya ketika dalam masa berlatih itu 85% mereka bisa dan langsung paham mengenai lagu yang lain karena sudah dikuasai bayatinya. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat dan mungkin semuanya masih ingat ya. Saya sudah menyampaikan dulu bahwa apabila sudah menguasai bayati, maka lagu yang lainnya pun nanti akan mudah untuk dipahami. Ya. Nah, catatan otodidak itu bisa sukses apabila kita setiap harinya itu mendengarkan lagu-lagu Al-Quran. Kalau misalkan hanya seminggu sekali, saya rasa itu akan sulit. Tapi kalau misalkan pengen seminggu sekali, maka teman-teman harus punya pembimbing. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan pengen otodidak, maka setidaknya dalam seminggu itu teman-teman harus mendengarkan 3 kali lah dalam seminggu. Dan itu juga harus rutin kita terus mendengarkan. Supaya otak kita itu merespon, oh ini sudah yang sudah terbiasa kita dengarkan. Maka nanti akan masuk respon otak itu ke dalam pita suara kita. Dan nantinya akan terbayang bagaimana. Seperti itu ya. Memang apa ya, dibimbing dengan otodidak memang itu lebih baik dibimbing. Tapi tidak ada salahnya juga teman-teman otodidak. Karena nanti kalau misalkan otodidak, kita lebih kenal dengan karakter sendiri dibandingkan dengan karakter orang. Seperti saya ini ya, mencontohkan kepada teman-teman sama saja seperti memberikan karakter saya kepada teman-teman. Dan itu mungkin akan dirasa susah oleh teman-teman. Karena gak semua karakternya itu sama dengan saya, karakter suaranya. Tapi berbeda kalau misalkan otodidak. Teman-teman akan lebih mudah dan lebih mengenali karakter suara masing-masing. Dengan catatan teman-teman harus sering mendengarkan. Intinya kalau misalkan sudah menguasai bayati, lalu ingin ke lagu berikutnya, ya bertahap, ke lagu berikutnya belajar secara otodidak, itu sangat memungkinkan. Karena memang tadi ya, bahwa dasarnya sudah kita lalui dan kita kuasai, maka kedepannya juga akan bisa. Nah, saya sekali lagi kasih catatan bahwa untuk otodidak, teman-teman harus terbiasa sering mendengarkan agar tidak lupa, agar terbiasa otak merespon hal itu, dan nantinya teman-teman akan menjadi terbiasa. Dan jangan lupa terus berlatih. Kenali nada-nada tersebut dengan cara mengeluarkan suara. Kalau misalkan kita hanya membayangkan, itu nggak akan bisa. Harus langsung dipraktekkan. Seperti itu. Mudah-mudahan menambah wawasan. Ya, mungkin seperti itu ya Rizky. Tadi mengenai apakah nanti akan terbiasa atau autodidak nanti bagaimana gitu. Nah, bagaimana Rizky? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, insya Allah sudah cukup. Terima kasih Kang atas jawabannya. Iya, sama-sama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Kang Aska yang sudah menjawab pertanyaan dari Rizky tadi. Bagaimana kepada teman-teman? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh. Ya dari Gary. Mangga Gary, boleh langsung ya. Ini on mic atau boleh di kolom chat. Oh ya, izin bertanya Kang, mau nanya kalau terkait tadi kan Gary kan udah nyoba juga. Nah, mungkin kan pengap gitu ya Kang ya. Nah, mungkin ada rekomendasi gitu Kang buat kayak misalnya ngisi acara yang bagus gitu buat dipakai kayak murotal atau tilawah tapi emang cocok gitu sama kalau pengap gitu bagusnya pakai yang mana gitu Kang. Itu ya sih Kang, makasih. Jadi lebih ke opsional lain mungkin ya kalau misalkan dirasa pengap gitu. Boleh diperjelas pertanyaannya? Oh ya Kang. Jadi menurut Akang gitu rekomendasi yang bagus gitu Kang buat Gary perdalamin mungkin terkait kayak murotal atau tilawah tapi kan kalau tadi yang akan contohin mungkin terkesan panjang dan kalau di Gary mungkin belum kuat ya Kang ya. Nah mungkin ada gitu Kang rekomendasi yang emang bagus gitu buat diperdalamin tapi nggak panjang banget gitu buat apa nafasnya kayak gitu dan bagus buat ngisi acara gitu Kang kayak misalnya murotal di acara kayak gini gini gitu gitu. Ya, jadi untuk masalah pengap dan panjang gitu ya, itu adalah sebuah risiko yang harus kita jalani. Tapi kalau misalkan berkata rekomendasi yang lain gitu ya, perihal supaya apa ya, supaya nggak terlalu pengap gitu ya, atau misalkan menggunakan murotal di acara dan yang lain-lain, saya rasa banyak ya, banyak. Apalagi di YouTube sekarang sudah sangat banyak menyajikan hal itu. Tinggal kitanya sering-sering searching aja, sering-sering buka gitu ya. Karena informasi yang sudah disajikan dalam YouTube itu sudah berbagai macam kategori gitu ya. Mulai dari hal yang aneh, mulai dari hal yang nggak jelas, yang nggak manfaat, itu semuanya ada di YouTube. Asalkan kita mau mencarinya. Dan apalagi kalau yang bermanfaat, itu lebih banyak lagi. Teman-teman bisa cari gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen belajar yang lebih rendah gitu ya, kayak murotal dan tidak menguras pernapasan, itu sangat banyak der. Tinggal buka aja di YouTube ya kalau misalkan pengen mendengarkan murotal, tapi yang menjurus lebih ke tilawah gitu ya. Nantinya bisa menjurus ke tilawah. Itu dengerin aja Syekh Muhammad Ayub. Dulunya beliau itu adalah imam besar di Masjidil Haram. Beliau sudah almarhum dan itu sangat rekomendasi sekali untuk didengarkan karena variasinya yang sangat unik. Lalu ada juga kalau misalkan pengen yang agak tinggi, yang agak nyaring suaranya, ada Syekh Hani Arifai. Itu beliau adalah imam besar di salah satu masjid di Mesir dan sekarang juga mengimami di Masjid Alexandria. Nanti bisa Gary dilihat atau teman-teman yang lain itu untuk rekomendasi yang lain. Kalau misalkan teman-teman pengen belajar dulu yang nggak terlalu nguras tenaga dan apa ya pernapasan. Tapi yang jelas kalau misalkan sampai nggak pengap itu nggak ada. Semua itu adalah resiko yang harus kita jalani. Ibarat pengap itu adalah sebuah rintangan yang harus kita lalui. Serak itu yang harus kita lalui. Tanpa melalui itu semua mungkin kita nggak akan berkembang. Baik itu dari pernapasan maupun dari suara. Tapi untuk rekomendasi supaya teman-teman bisa mengikuti dari dasar banget. Supaya teman-teman bisa apa ya mendapatkan solusi yang menutupi apa ya kesusahan dari berlatih muzawad tadi, maka bisa cari-cari murotal yang pas gitu. Itu murotal yang mengarah ke muzawad tilawah. Tadi saya udah rekomendasikan ya. Pertama ada Syekh Muhammad Ayub, beliau imam besar
Masjidil Haram dulunya, sekarang udah almarhum. Lalu ada Hani Arifai, Syekh Hani Arifai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ada lagi Mahmud Al-Khusari. Beliau adalah orang Mesir sama almarhum juga. Dan nanti bisa didengarkan. Itu variasinya saya rekomendasikan. Karena lambat laun kalau teman-teman sering mendengarkan itu, nantinya akan terbawa untuk membacakan di muzawad. Gitu. Mungkin seperti itu Gary, nanti bisa di cross check ya di YouTube. Ya, nah jadi seperti itu Gary. Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan lagi buat Gary? Ya mungkin ya cukup. Makasih Kang katanya. Ya terima kasih Gary sudah bertanya. Menambah wawasan ya Gary ya. Ya, terima kasih Kang Aska yang tadi sudah menjelaskan gitu apa yang Gary tanyakan dan menambah pengetahuan baru juga gitu ya buat kita semua bahwasanya banyaklah rekomendasi gitu murotal yang bisa dijadikan nantinya tilawah gitu seperti itu. Karena mengingat waktu sudah pukul 17 ya. Untuk itu kepada teman-teman yang masih ingin bertanya atau masih ingin konsultasi sesuatu mengenai tilawah ini bisa nanti hubungi Kang Aska ataupun nanti bisa di luar kegiatan ini atau nanti sesi selanjutnya coaching yang pertemuan selanjutnya. Mungkin dicukupkan ya untuk sesi tanya jawab coaching tilawah hari ini. Mungkin kepada Kang Aska ada closing statement Kang? Ya itu saja mungkin ya. Saya terus mengingatkan kepada teman-teman untuk terus berlatih. Jangan merasa minder karena suara jelek. Jangan ngerasa minder karena napas pendek. Yang jelas teman-teman harus selalu pede dalam berlatih. Intinya mental itu sangat diperlukan. Bahkan kata guru saya itu mental seorang penjudi itu harus digunakan dalam kita berlatih. Nekat orangnya, nggak banyak neko-neko. Yang jelas mendapatkan hasil yang diharapkan. Seperti itu. Ya, seperti itu ya closing dari Kang Azka gitu ya. Jadi kita harus punya mental yang jangan malu untuk mencoba gitulah, nekat gitu ya dalam hal mencoba, apalagi mengenai kebaikan gitu ya. Mungkin alhamdulillah terima kasih kepada Kang Azka yang sudah selalu menemani coaching tilawah sampai hari yang sekarang gitu ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara kali ini. Tetap semangat gitu ya, tetap terus berlatih mengenai tilawah ini. Mungkin dicukupkan dari saya selaku MC ataupun moderator. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan jangan lupa nanti minggu depan ada pertemuan terakhir. Yuk, semangat buat tetap hadir. Dan karena terakhir, ayo semangatnya. Dan yang masih ada 2 kali lagi ya untuk coaching ini gitu ya. Sebentar lagi mau pertemuan terakhir, tetap semangat. Ayo yang belum sempat bertanya, ayo gitu ya. Karena udah mau terakhir-terakhir, tetap ramaikan kegiatannya gitu ya yang belum sempat bertanya. Mungkin sekian, mohon maaf bila dari saya selaku moderator maupun MC ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.